Selamat siang Mbak Mona. Selamat siang Mas Hendra. Datang kembali di Ngaji Roso. Kita akan kupas sesuatu ini tentang master number ya. Kita tahu bahwa terkadang teman-teman semua itu kalau beli mobil plat nomor itu harus milih gitu ya. Termasuk nomor handphone itu juga bisa diartikan sebagai sesuatu, dan nomor rumah pun kadang dihindari Mbak Mona, Iya, dihindari gitu, nggak mau nomor sekian gitu. iya, Bahkan di hotel-hotel berbintang pun bintang 5 gitu, liftnya gitu ada angka yang dihilangkan iya, juga gitu, sampai segitunya gitu kan. Nah, aku pengen ini dikupas dalam perspektif astrologi sebenarnya. Menurut Mbak Mona seperti apa ini sih? menurut numerologi ya Mas. Jadi kalau angka numerologi. Numerologi, Ya, bukan astrologi ya? bukan. Kalau astrologi lebih ke zodiak. Oke, baik. Terus ini kalau ngomongin masalah angka, kenapa kok angka itu kayak Mas Hendra udah sampaikan ada beberapa angka yang dihindari orang atau apa. Memang angka itu punya vibrasi 1 sampai 9 itu punya vibrasi dan punya arti. Ini tuh bahasa semesta sih sebenarnya. Contoh kita dalam hidup itu tidak bisa meninggalkan angka. Mau nulis ada angkanya, di kita jalan lihat plat nomor, duit pun ada angkanya. Jadi memang tidak mungkin dalam satu hari kita tidak melibatkan angka gitu. Nah, yang mau saya bahas ini tentang angka master number ya, 11, 22 dan 33. Bentar, Mbak Mona. Sorry guys, bentar, mic-nya belum masuk. Cek coba. Udah. Coba aku cek. Udah. Sorry. Cek. Oke, Mbak Mona. Mm-mm. Oke, aman. Aman ya. Ya. Dilanjut, apa kita ulangi? Boleh. Intinya tadi saya bahas masalah angka. Memang angka itu punya vibrasi, punya energi. Jadi setiap angka 1 sampai 9 itu memang punya energinya masing-masing. Oke. Gitu. Jadi kalau orang ada yang menghindari angka ini, angka nggak mau di angka itu nggak apa-apa sih, asal mereka tahu artinya ya. Iya, Jangan iya. asal kata orang ini nggak boleh angka itu, harus tahu dulu gitu. Terus angka itu masih terahnya nggak gitu. Kalau nggak terahnya, nah ini kadang contoh ada yang memberikan pilih angka master number, di angkanya rumahnya angkanya 11, 22, 33 sampai 99 ya. Boleh nggak apa-apa, tapi ini angka kuat. Jadi orang yang menempati harus juga punya power yang kuat untuk memahami angka itu. Nah, di sini nanti akan saya bahas simpelnya dulu dari 11, 22 dan 33 itu artinya apa? Yang akan berimpact apa sih ke orang tersebut ketika orang tersebut itu walaupun ini life path-nya bukan 11 ya Mas, tapi ternyata setelah dihitung nama lengkapnya mungkin atau nama panggilannya mungkin itu 11 atau 22 atau 33, atau mungkin ternyata plat nomor yang dia pakai itu kalau dijumlah angkanya semua totalnya 11, contoh 29 kalau ditambah itu 11. Berikut sama yang 22 dan 33. Nah, sekarang aku mau bahas dulu nih angka 11 itu apa sih gitu. Angka 11 itu kalau di numerologi itu simbol planet matahari, the sun. Ya, dua angka matahari double sun ya. Kuat, powerful banget. Orang-orang yang punya menginfluence ini ya, yang punya angka 11 ini, entah itu namanya, life path-nya, mereka itu punya pengetahuan yang tidak umum biasanya ya. Bisa menjadi praktisi spiritual, bisa saintis, bisa astrologi, bisa. Contoh Elon Musk itu namanya kalau dijumlah semua itu angkanya 11 Mas. Ya, dibawa orang memanggil dia Elon Musk, dia juga memberikan dia Elon Musk. Jadi nama itu setiap hari dia dengar, otomatis orang itu semakin powerful, semakin kuat. Nah, satu orang ini punya sesuatu yang harus dibagi karena matahari itu punya sinar ya, sinar itu untuk dibagi. Jadi ketika kita memilih yang orang biasa, kita memilih angka 11 ya, contoh rumahnya 11. Nah, kalau nggak ada yang dibagi ini bahaya,
berat hidupnya gitu. Cobaannya banyak. Terus untuk menguatkan angka 11 ini apa sih selain untuk dibagi? Kenapa kok dibagi? Karena 1 plus 1 itu 2, duality. Berarti harus dibagi. Kalau orang tersebut ego, ilmu dibuat dia sendiri, ya, atau dia mendapatkan ini punya potensi tinggi orang pasti, ya, dengan posisi yang tinggi, dengan kelebihan yang tinggi. Tapi kalau nggak dibagi, ini bisa menghancurkan. 11 berimpact dengan relationship, hubungan. Nah, duality tadi saya udah bahas, harus berbagi. Kalau sama pasangan kurang bisa berbagi, tiba-tiba milih angka 11, ya, atau nggak ada kejujuran, ya, antara pasangan tiba-tiba pindah rumah yang 11, ini akan menjadi konflik yang sangat berat. Terus apa lagi, 11 2 itu pikiran mereka itu pasti akan berpengaruh. Walaupun ini tadi saya bilang bukan life path-nya dia, tapi 11 ini dibawa sama dia. Sensitif sekali pikirannya, Mas. Jadi susah fokus. Jadi dia bisa terinspirasi dari satu hal ke satu hal ke satu hal. Nah, ini bisa dipakai solusinya dengan cara ya journaling gitu. Kalau enggak akan bingung sendiri orang ini, karena divine channel gitu loh. Orang ini punya sesuatu yang kelebihan, akan dapat inspirasi, dapat ilmu pengetahuan yang biasanya tidak biasa, ya, tapi dia punya keinginan, aku pengen bagi. Terus bahas lagi angka 22. Kalau angka 22 itu simbolnya 2 itu bulan, double 2. Orang ini pasti sangat sensitif, ya, sangat highly sensitif. Terus gampang khawatir. Kenapa, Mas? Karena 2 plus 2 itu 4 Rahu, pernah aku bahas, kepala. Sensitifnya tuh nggak cuma di pikiran. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diucapkan, pokoknya kepala lah, urusan kepala ya. Ini sangat mengganggu mereka. Jadi biasanya orang yang punya angka 22 di life path-nya atau di rumahnya atau angka yang mengikuti dia tiap hari, ya, ini nggak bisa keributan gitu loh, nggak bisa mendengarkan sesuatu yang mengganggu pikiran mereka. Sukanya menyendiri mungkin, ya. Nah, tapi suka ini ketenangan. Nggak boleh. Iya, tapi nggak boleh, Mas, karena angkanya 2 mereka harus. Nah, ini karena sensitif itu tadi, saya akan berbagi tipsnya untuk angka 22 ini, karena mereka ini sebenarnya master builder, ya. Dalam hidup mereka pasti akan ada kehancuran. Mereka membangun sesuatu tiba-tiba hancur, bangun lagi tiba-tiba hancur. Tapi di dalam diri mereka sebenarnya ada kekuatan yang mereka bisa untuk bangun lagi gitu. Nah, untuk memuluskan karma 22 ini, mereka harus mau membantu orang yang sedang merintis, yang butuh bantuan dia. Jadi ego harus dikesampingkan. Kedua, kemarahan. Gampang banget marah orang yang punya life path 22, angka namanya, jumlahnya, totalnya 22, itu gampang marah. Jadi marah harus dikendalikan. Terus untuk ngomongin masalah strength-nya, kalau angka 22 ini bisa dimaster, ya, orang yang punya angka 22 ini bagus untuk mengorganisasi sesuatu, mengarahkan orang. Biasanya ini kalau menurut ini saya, pengalaman saya, 22 itu biasanya itu mereka suka mencari sesuatu, Mas, kayak searching kayak gitu, ya. Terus habis itu dia juga bagus untuk memanage sesuatu, kayak memberikan planning, memberikan advice ke orang, karena highly detail orang ini. Miliki jiwa organisatoris Ya, gitu, ya. karena Pinter manage gitu. Iya, 2 plus 2 4. Kemarin aku bahas tuh temannya Mas, angkanya 4. Ya, seperti itu gitu. Jadi kalau mau menguatkan master number, jumlah angkanya. Nah, di situ angkanya itu yang harus dikuatkan gitu. Jadi kalau 1 plus 1 itu 2, berarti angka 2 yang harus dikuatkan. Kalau 2 plus 2 4 yang harus dikuatkan. 3 juga gitu, 3 plus 3 6 yang harus dikuatkan. Nah, terus ini aku lompat nih ke 3 nanti aku akan secara global memberikan gambaran besarnya. Iya. 3 itu Jupiter. Jadi double angka 3, orang ini pasti akan bingung. Di lubuk hatinya yang paling dalam dia tuh tahu, dia itu percaya sama Tuhan.
guru kan, Jupiter religius gitu loh, tapi susah mengaplikasikannya gitu loh, susah. Mungkin ibadah tuh kayak nanti deh. Yang ada juga yang bicara seperti ini, yang penting saya orang baik, nggak penting agamanya, padahal dia tiga-tiga gitu. Karena dalam perjalanannya dia harus bertemu nih guru itu, agama itu gitu. Dia nggak bisa menggunakan dengan universal filosofi gitu loh, pakai dengan kata-kata ya aku percaya semesta dan alam, nggak bisa. Ini khusus untuk tiga-tiga ya, karena linknya ke spiritual, ke agama gitu. Dia butuh shelter nih orang, dalam hatinya dia benar-benar teguh dengan kebaikan mungkin ya dengan Tuhan, tapi secara spiritualnya tidak terjadi. Nah ini yang membuat angka 33 ini jauh dari mungkin banyak masalah finansial, banyak masalah hal-hal yang sering terpuruk gitu ya. Nah pelekatan yang tadi kita bahas Mas Hendra, ini cenderung di angka 33 itu punya pelekatan materialis ya. Jadi entah itu uang, entah itu posisi, obsesif dengan sesuatu yang mereka pikir ya ini yang saya berhak untuk mendapatkan ini, saya berhak untuk dicintai. Nah semakin mereka punya tendensi seperti ini, cinta itu akan semakin jauh. Kenapa saya bahas cinta? Karena 3 plus 3 6 Venus itu vibrasi love ya. Jadi cinta akan semakin jauh. Banyak 33 juga yang gak dapat jodoh atau gagal dalam hubungan. Life path 6 gitu ya. Ya, 6 dan 33 ini sama, punya kemiripan. Tapi kalau 33 kan dipisah Mas angkanya kan. Yeah. Jadi dia cenderungnya ke yang tadi saya Jadi bilang. lebih parah yang 6 ya kalau soal jodoh susah ya. 33 dan 6 sama Mas. Oh sama. Sama, karena kembali lagi ditambah 6 sama, cuman bedanya karakternya yang beda. Ya. Tapi kalau hasil akhirnya sama kalau mereka nggak paham. Ya. Terus 33 ini dalam hidupnya mereka itu harus ada yang dikorbankan. Kalau kita melepaskan pelekatan itu kan harus ada yang dikorbankan ya Mas, dilepas. Nah, melepaskan itu kan nggak enak. Tapi ketika orang angka 33 ini berani melepaskan itu, nah pintu yang lebih baik itu tiba-tiba akan terbuka. Jadi master number itu bukan hanya sekedar angka, tapi memang punya makna. Kalau saya baca master number, saya selalu bilang sama klien saya, kamu tuh punya misi di sini ngabisin karma. Jadi kamu harus paham karmamu apa dulu. Gitu. Nah, 33 ini cara untuk biar karmanya sedikit bisa diatasi dan bisa memasteri angka 33 yang sebenarnya ini sangat kuat, powerful ya. Karena ini orang bisa menjadi guru, bisa menjadi orang yang disegani karena filosofinya. Tapi pertanyaannya filosofi apa nih? Agama apa nih? Nah ini pertanyaan yang harus mereka bisa jawab dulu ya. Aku pengen dicintai umpamanya, cintai sama siapa gitu ya. Kalau dia berpikir pengen dicintai sama orang lain dulu gitu ya, nah ini susah sekali itu akan. Oke. Mbak, aku kembali ke yang tadi sebelum dilanjutin ya, soal yang nomor HP itu. Kalau pengen tahu ini nomor HP ku master number nggak sih, ini nomor rumahku bahaya nggak sih untuk aku secara pribadi, itu gimana ngeceknya? Jadi kalau kita terlahir tidak dengan master number, angkanya biasa nih, seumpama levelnya biasa, namanya biasa. Misal aku 8 gitu. 8, terus Mas punya angka 9, terus Mas pengen wah master number ya, aku pengen punya plat nomor 11 gitu ya. Bisa aja, tapi pelajari angka itu yang saya tadi bilang. Berarti Mas punya tugas nih kalau sampai enter ke angka 11. Mas harus punya sesuatu yang dibagi, ilmu yang harus dibagi. Nah kalau yang nggak ada dibagi ini akan berat gitu. Terus telepon, angka telepon ya, jangan bingung, bukan berarti dari 0 sampai yang digit terakhir dihitung enggak, tapi 4 angka terakhir itu yang penting ya. Hitung 4 angka terakhir di jumlah total sampai habis. Kalau 29 kayak saya tadi bilang berarti kan 11, berarti dia punya master number. Sama juga halnya angka kalau di jumlah kok totalnya 22, 33 itu berarti dia master number. Terus apalagi ya? Nomor rumah. Nomor rumah. Kan cuma 1, cuma 2 kadang. Terus nomor rumah itu kadang kan rumah
nomor itu ada A, B, C, D, E. Oh iya. Contoh nih, rumahnya angka 9 tapi B. Nah, tak ajarin ya ini kalau mau hitung angka tuh gimana sih Mbak? Tinggal nulis 1 sampai 9, A, B, C, D, E itu diturunkan aja gitu. Sampai 9 ya, bukan sampai 0, bukan sampai 10, turunin. Nah, 9 itu 9, B itu 2, 9 plus 2 berapa? 11. Berarti dia juga punya master number. Gimana tadi? 1 sampai 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sampai I berarti ya? Iya. Terus turun ke bawah jadi kembali ke 1 kan? J, K, C-nya 1, K-nya 2. Oke. Iya, jadi bikin tabel aja. Kalau pusing, bingung, banyak kok teknologi sekarang disiapkan untuk menghitung nama gitu. Tadi gimana? Yang nomor rumah misalnya 29A, iya? 9B. B, 11 ya? 11, karena B kan 2, Mas. Oke, itu maksudnya gimana? Ketika misalnya dia punya master number, berarti dia harus memahami itu. Iya. Memahami filosofi 11 itu tadi. Betul. Jadi dihitung, habis itu kalau sudah paham angkanya, habis itu dipelajarin. Yang saya tadi udah bahas, kalau angkanya di 11, kalau orang ini tidak punya basic, advice saya sih kalau nggak punya life path yang di ini atau punya terahnya di 11, ya ini kan masalah kekuatan gitu. Kalau nggak kuat jangan asal milih angka master number, nanti berat kalau saya loh ya. Nah, kalau orang ini punya angkanya kok 11, namanya 11 atau life path-nya 11, nggak apa-apa, karena ini buat dia itu malah nanti akan menguatkan master number itu. Jadi secara inisiatif dia sebagai pribadi itu, jiwa itu akan bangkit di rumah itu, Mas. Itu kalau misalnya master number Mbak Mona. Kalau rata-rata teman-teman ketika habis beli mobil baru, kendaraan baru, rumah baru gitu kan, yang dipengini kebanyakan sahabat-sahabatku itu pokoknya aku pengen angka hoki gitu, supaya kemudian rezekiku tuh makin naik terus gitu kan, supaya mobilku nggak gampang tabrakan atau nggak apes-apesnya. Itu saran advice dari Mbak Mona seperti apa? Iya, sebenarnya baik juga sih milih plat nomor, karena kan tiap hari kita pakai di basicnya sama kita ya. Makanya itu. Jadi kalau mau ngomong ini umpama nih motor kesayanganku yang aku mau koleksi, nggak akan aku jual, yang ini ya itu 8 pasti. Karena kan nggak putus, balik terus. Berarti plat nomorku udah oke belum sesuai dengan tanggal lahirku? 17 18 plat nomorku. 17 18 8 plus 9 8. Pas ya? Pas. Ya, pinter yang milihkan berarti ya. Itu boleh ya. Lebih power itu kan mbok split, Mas. Kamu split ya jadi 4 digit ya. Kalau mau lebih powerful lagi 8 aja. 8. Oh, jejer 4 gitu ya? Iya dong. Oh, oke lah. Gitu. Tapi ya itu nanti kalau saya sih bukan hokinya sih kalau aku. Lebih ke sesuai dengan jalur kita aja. Sesuai angka kita lah, Mas kan punya angka 8 ya, nggak apa-apa, matching aja. Contoh kalau aku beli mobil baru nih, aku akan tulis 777. Karena lefetku 7, karena aku seneng dengan angka itu. Dan 7 dijumlah semua itu angkanya 3 Jupiter. Jadi menurut aku ini link ke petku gitu, nggak lebih ke masalah finansial atau apa ya. Kalau saya, karena kan yang saya kendarai gitu. Oke, menarik. Nah, Mbak, kalau misalnya gitu ya, yang bikin bahaya itu apa, Mbak? Misalnya nomor rumah, nomor mobil atau apapun itu yang bikin bahaya itu yang seperti apa? Sebenarnya aku nggak ngomong ini angka nggak bagus ya. Setiap angka itu punya kelebihan dan kekurangan. Tapi hindari angka 9. Karena 9 itu Mars, Mas, pasti gampang jatuh, kecelakaan. Mars itu tuh berjalan gitu, Mas. Planet Mars itu kalau di astrologi ini kan peperangan ya, pertarungan. Nah, biasanya orang yang punya angka 9 itu pasti gampang kena accident ya. Gampang jatuh, gampang rusak. Coba bener nggak saya bilang? Orang yang punya angka 9 total motornya ya, motornya mulus apa lecet-lecet, coba dilihat
ya. Pasti mereka sering jatuh, sering ini, sering itu. Jadi kalau untuk kendaraan saya tidak sarankan 9. Kalau 1465 berapa? 5 ditambah 6 11 11 tambah 5 6 16 7 dong. 7. Jelek aku punya itu. Enggak. Balik Oke, lagi Mas. oke. Ini padahal kamu nggak milih ya. Ha-ha. Angkamu berapa? Aku 8 Enggak, tanggal lahir. 17. Nah, masih angkamu. Oh kan? iya ya. Nah, Sik. ini namanya kesadaran, ayo. 13 34 4 4 ditambah 3 7 7 ditambah 4 11. Ayo, kalau 11 gimana? Ya 11 yang saya tadi bilang. Berarti orang tersebut harus perform sesuatu yang di atas rata-rata. Nggak bisa biasa-biasa aja, punya angka 11 tapi hidupnya biasa aja. Kalau untuk mobil gimana? Untuk mobil pun berarti mobil ini dipakai untuk sesuatu yang tidak biasa sama orang tersebut. Bener nggak? Bener nggak? Nah, Bener banget ya. nggak mungkin karena kalau master number itu sampai Gila. dipakai, Iya, itu nggak iya, mungkin iya, nggak iya. dipakai sesuatu yang Oh, nggak iya ya, biasa. Mbak, ya. Nah itu yang tadi saya bilang, angka itu bahasa semesta. Oh, oke Tanpa oke kita oke. sadar, nggak sadar kita nge-track angka itu Ya itu Allah. untuk misi, ya, untuk sesuatu gitu. Tapi itu sesuai weton juga sih sebenarnya. Iya, Jumlah iya. weton juga sama, padahal nggak Iya, minta iya, gitu. betul. Oh, Nah, gitu ya. jam lahir itu juga pun ada artinya ya. Cuman saat ini kan jarang yang orang, Mbak saya nggak tahu jam lahir ini, yang bikin saya nggak bisa untuk bacain bercat karena jam lahir itu tuh Mas kayak ibarat kata tuh senternya dulu untuk ditarik mapnya. Tanpa jam lahir itu nggak akan bisa terbaca. Ini akan meleset pembacaan bercat. Itu juga mengandung arti gitu. Jam lahirnya tuh ditambah aja. Kenapa angka kok bisa sedemikian itu, Mbak? Ya ini kalau menurut agama pun Mas, ini kan juga vibrasi ya. Segala sesuatu ini yang muncul ini vibrasi, energi. Iya. Bahkan uang aja kalau nolnya kecil, nilainya kecil. Iya. Angka gede, nilainya gede. Rasanya ngeliat itu loh Mas, Iya, antusiasnya itu kan energi. Oke. tarikan. Ya teman-teman, nanti akan kita kupas semuanya ya, live padnya mulai dari 1 sampai 9 akan kita kupas semua. Kita selesaiin dulu yang master number. Nanti teman-teman bisa tanya jawab langsung ya. Dan Mbak Mona juga buka konsultasi, teman-teman bisa secara online. Ada bercat juga, kemarin ada juga yang konsultasi teman-teman gitu ya. Nah Mbak Mona, sekarang kalau misalnya gitu ya, tanpa disengaja gitu, sering kan teman-teman, Mas aku kok sering ya lihat angka 2222 1111 7777 kayak gitu. Sikap kita yang mengalami itu yang paling ideal bagaimana Mbak Mona? Satu, harus berterima kasih dulu. Terima kasih karena kita lagi deket sama semesta vibrasinya. Kalau vibrasi kita nggak deket sama semesta, kita nggak akan menarik angka kembar ya. Jadi terima kasih dulu sebelum bingung gitu loh. Makasih Terima kasih semesta, dulu, terima gitu kasih ya. semesta. Ini aku lagi mau dikasih petunjuk kan. Makasih Tuhan, makasih Allah Tuhan. gitu ya. Karena angka itu kan menyampaikan pesan ceritanya. Contoh nih, tiba-tiba Mbak saya sering lihat angka 11 11 gitu ya, di HP, di ini, di itu gitu. Satu, bersyukur, berterima kasih karena kita didekatkan vibrasinya dengan semesta, dengan Tuhan. Kedua, pahami bahwa kamu itu saat ini ya, apapun master number yang kamu bertemu, kamu itu dalam waktu yang tepat, permasalahan yang tepat ya. Jadi walaupun hidup lagi nggak enak kok lihat master number ya, emang tepat karena ada lesson, ada pelajaran yang harus dipahami orang tersebut gitu. Nah untuk paham apa nih yang perlu dipahami, 11 ya, 11 1 plus 1 plus 1 plus 1 4. Jadi semua harus ditotal biar kita nggak bingung. 4 itu kepala, berarti nih orang lagi pakai kepala dia untuk, kepala itu kan mata nih Mas, lihat ke future thinking pasti nih orang. Nah ketika kalau saya nih tiba-tiba kok melihat 11 saya bilang setelah terima kasih astagfirullahaladzim, orang Jawa ya, karena berarti saya pikirannya terlalu jauh ke depan. Saya balik lagi, saya sadar untuk lebih ke sini, mikirnya jatuh gitu ya. Itu pesan gitu, mikirnya jangan jauh-jauh, di sini aja dulu. Berarti orang itu lagi mikirin jauh banget gitu, mimpinya kayak apanya kayak gitu.
Nah, ini nih pertanyaan terakhir nih sebelum kita break Mbak Mona ya. Kapan hari yang waktu kita ketemu, kalau nggak salah ketemu di sini juga mungkin ya. Itu kan Mbak Mona mengatakan, oh sekarang ini fasenya Mas Hendra karena Libra atau apa aku lupa ya kapan-kapan hari itu lagi dalam kondisi mengalami kan gimana Mbak Mona yang tahu lah ya bisa mendeskripsikan itu gitu kan ya. Saturnus Itu aku nggak begitu paham gitu ya. Cuman karena aku yang mengalami, loh kok iya ya, kok emang bener aku mengalami ada penurunan segala macam gitu. Ini real case ya. Nanti kesimpulannya Mbak Mona seperti apa gitu. Silakan. Ini case saya pribadi gitu. Jadi yang dibaca Mbak Mona itu memang benar pada bulan lalu itu aku mengalami beberapa ini turun usaha yang kemudian aku rancang tiba-tiba ada aja halangan hambatan gitu 1 2 gitu adalah 2 sampai 2 gitu terus oke, katanya Mbak Mona sampai bulan apa gitu aku lupa November atau apa gitu langsung aku sampai rumah aku nggak terima oke mulai bulan depan langsung naik drastis gitu ya. Aku pokoknya ndak ada sedikit pun penolakan di dalam diriku gitu seolah-olah semesta ini mengamini gitu dan aku karena mungkin udah bener-bener aku yakin total gak ada keraguan gitu aktivitasku tindakanku juga aku lebih serius dan aku lebih hati-hati lebih prepare lebih hati-hati ngeluarin uang segala macam tahu nggak Mbak langsung naik luar biasa Mbak gimana itu. Nah, ini yang kemarin saya bahas kan, Mas itu kan angkamu 8 8 itu Saturnus, ya kan, planetnya. Jadi balik lagi ya, semua itu berkoneksi. Angka itu simbol dari planet itu sendiri, energinya, filosofinya itu dari planet. Bukan hanya sembarang ngomong, oh 1 ini 2 ini. Makanya saya nggak bisa ngomong, kalau 1 saya harus ngomong itu matahari, 2 bulan. Mas itu 8 Saturnus. Tahun ini tahunnya Mas 2024, kalkulasi semua angkanya 8 ya. Jadi Mas itu under pressure karena Saturnus itu memberikan pressure ke Mas, harus kerja keras, harus disiplin, harus benar, kalau enggak jadi Mas yang harus ngambil kontrol, Mas yang harus ngambil power ya. Jadi kalau cuma hanya ngeluh-ngeluh tok itu enggak solving problem. Jadi Mas memang yang harus action. Nah, Saturnus retrograde dari tanggal 30 Juni sampai nanti November tanggal 15. Nah, ini lagi berat-beratnya nih Mas Hendra nih. Walaupun keep on going, bisa Mbak. Tapi Mbak Mas tahu ada tanggung jawab dan Mas nggak boleh ibarat kata nggak fokus dikit aja pasti gampang salah gitu. Itu ada penekanan di dalam diri Mas. Nah, nanti kalau udah tanggal 15 ketika Saturnus ini udah nggak retrograde, udah maju, rilis. Jadi kalau retrograde itu kita lagi kayak memang benar-benar di push. nggak bisa mikirin cuma diri sendiri. Jadi memang harus mikirin masalah harus diselesain. Kok kurang ya kamu duitmu kurang ya kamu harus kerja lebih gitu. Sip.